Dan ibu-ibu yang Allah muliakan dan jamaah sekalian, dan Allah akan uji itu. Allah akan uji. Karena ini nggak cukup mengklaim. Makanya kita lanjutkan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim, wa ma ashala hadza bid'wa. Alangkah mudahnya mengklaim masalah ini. Alangkah mudahnya mengklaim masalah ini. Wa ma as'abahu bil fi'l, tapi betapa sulitnya mengamalkan konsep ini. Fa'inal imtihan yukramul mar'u au yuhanu, dan semua akan dibuktikan melalui ujian-ujian kehidupan. Dengan ujianlah seseorang akan dimuliakan, dan dengan ujian seseorang akan terhempas dan dihinakan. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, mengklaim itu gampang. Iya, aku tuh sayang banget gitu, aku cinta banget sama Allah. Mbak cinta nggak sama Allah? Ya cinta lah, masa nggak cinta sama Allah? Wa ma ashala hadza bid'wa. Alangkah mudahnya mengklaim masalah ini. Wa ma as'abahu bil fi'l, dan alangkah sulitnya membuktikan klaim tersebut. Alangkah sulitnya membuktikan klaim itu. Dan semua akan terungkap di ujian-ujian kehidupan kita. Siapa sebenarnya yang kita cintai? Siapa sebenarnya yang kita nomor satukan? Makanya Ibnul Qayyim, فَإِذَا تَعَارَضَ حُبُّ اللَّهِ وَحُبُّ غَيْرِهِ, dan apabila bertabrakan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, apabila terjadi singgungan, kita berada di persimpangan, kita harus milih nih. Dan itulah inti ujiannya, jamaah. Itulah inti ujiannya. Allah ingin kita memilih dirinya dan menomorsatukan dirinya. Itulah pesan yang mendalam ketika la qadarullah anak kita sakit misalnya, dan pada akhirnya wafat, meninggal dunia, dan kita terpukul karena kita sangat sayang sama diri dia. Apa salah satu hikmah besar dari itu? Allah ingin uji siapa yang paling dia cintai, siapa yang paling kita sayangi, anak kita atau Allah dan keputusannya. Allah atau keputusannya. Orang yang menomorsatukan Allah dan keputusannya, dia tetap sayang kepada anaknya, tapi dia nggak akan hancur, dia nggak akan terpukul dan tidak bisa bangkit lagi. Ia sedih sebagaimana Nabinya SAW sedih ketika anak beliau wafat. Ia meneteskan air mata sebagaimana Nabi SAW meneteskan air mata ketika Ibrahim wafat. Tapi dia bersabar, bertahan, dan tidak kehilangan arah sebagaimana Nabi SAW bersabar, bertahan, dan tidak kehilangan arah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Karena cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Dan ini tidak harus mengorbankan cinta kita kepada yang lain. Allah hanya minta nomor satukan cinta kepada Rabbul Alamin. Itu alasan kenapa sebagian dari kita kehilangan harta atau barang yang sangat dia cintai.
Karena ini ujian, dia tuh cinta kepada siapa sih? Dia lebih cinta kepada apa? Dia lebih cinta kepada Allah atau dia cinta kepada barang tersebut? Ada seseorang harus kehilangan hartanya. Allah ingin uji, Anda lebih cinta kepada siapa? Harta Anda, tabungan Anda, rumah Anda, perhiasan Anda, barang-barang mahal Anda, atau Anda lebih takut kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu intinya sebenarnya. Ada seorang atau ada beberapa atau sebagian, bukan satu dua, sebagian wanita atau ibu-ibu harus kehilangan anggota tubuhnya misalnya. Ada seorang wanita positif kanker payudara, terus diangkat. Nasallallahu alaihi. Dan itu bagian sensitif bagi wanita. Tapi itulah keputusan Allah, ketetapan Allah kepada diri dia. Salah satu tujuan besarnya adalah ingin menguji mana yang lebih dia cintai, tubuhnya atau Rabbul Alamin. Dan begitu seterusnya. Ada juga ibu-ibu atau wanita yang harus melihat kenyataan suaminya nggak sayang lagi sama dia. Suaminya tidak perhatian dengan dia. Suaminya berubah. Ada sebagian wanita suaminya nggak pernah sentuh dia lagi. Sebelum kita melangkah, ibu-ibu sekalian, bukankah ini ujian rasa cinta? Walaupun sabar bukan berarti diam dan pasif, bukan. Tapi yang perlu kita dudukan adalah kesiapan hati kita menghadapi hal ini. Yang dulu sangat perhatian, sekarang nggak ada perhatian sama sekali. Bahkan dulu itu membelai, sekarang memukul dan menampar. Na'udzubillah. Ingat, sabar bukan berarti pasif atau membiarkan diri teraniaya atau terzolimi, bukan. Tapi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah siapkah hati kita, dan bisakah kita menangkap pesan besar dari itu semua. Tetap kita harus pertahankan, kita harus fight, kita harus nasihati suami kita, kasih masukan yang baik. Tapi di samping itu atau di waktu yang sama, coba tanya hati kita, kita lebih cinta kepada siapa? Apakah kepada suami kita, dan itu akan membuat kita hancur sehancur-hancurnya, atau kita lebih cinta kepada Allah? Kalaupun aku nggak dapat perhatian suamiku, yang terpenting aku mendapatkan kasih sayang Allah. Adapun secara teknis apakah dilanjutkan atau tidak, aku serahkan kepada ilmu. Kan harusnya demikian. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah sayang sama aku. Ini yang harus didudukan terus nih, ibu sekalian. Allah